Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menjalani hari kita dan kita percaya bahwa kasih Tuhan mengiringi kita. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita percaya bahwa pergumulan yang akan kita lewati hari ini, walaupun bagi orang lain berat, tapi bagi orang yang beriman, yang setia dan berpasrah pada Tuhan, akan ada kekuatan tambahan. Dia nggak akan jalan sendiri. Tuhan akan menyertainya. Kita pujikan bersama-sama PKJ 180, kasih Tuhan mengirimu. PKJ 180, kasih Tuhan mengiringimu. Kita pujikan bersama-sama. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kasih Tuhan selalu mengiringi kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan berkatnya gak pernah putus kok. Hanya kami yang kadang-kadang lari terlalu jauh. Kami bersama-sama akan membaca firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti, terlebih memahami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 9 ayat 15-24. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9 ayat 15-24. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segalanya yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku paling hina dari antara kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, membawanya ke pendopo dan memberikan kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dan dengan pesan simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkan di depan Saul, dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan di kedepanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang pernah tahu tentang hari esok. Kalau kata Rasul Paulus, hidup seperti uap, sebentar kelihatan, besok lenyap.
Hari ini ada, besok bisa nggak ada. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Rencana manusia yang dibuat berhasil, berharap berhasil tapi ternyata bisa gagal. Nah, begitu juga dengan Saul, sosok yang berangkat dari keturunan Benyamin, kecil, hina, diremehin, wah nggak ada apa-apanya. Kalau kemarin kita udah dengar belajar di Hakim-Hakim bagaimana Benyamin ini bikin masalah dengan suku-suku lain, jadi mereka tuh paling nggak disukai. Siapa sangka Tuhan memilih orang dari suku Benyamin dan menjadi raja. Biasanya kan kita paling tahu kan tentang peneguhannya Raja Daud ya dan Raja Salomo. Saul tuh kayaknya kita karena kelihatannya kalau urutannya dari yang paling baik sampai jahat itu Daud, Salomo, Saul. Saul tuh paling jahat gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak berikan tempat yang apa ya untuk memahami karakter Saul ini. Iya memang dia hidupnya nggak berkenan, tapi sebenarnya ketika dia dipanggil ada hal yang sebenarnya mau Tuhan sampaikan. Jadi keturunan Benyamin kembali lagi Saul dia dari suku yang paling hina dari 12 suku Israel. Tapi kenapa Tuhan memilih dia tetap sebagai raja? Dan Tuhan merancangkannya caranya unik banget. Jadi Saul tuh disuruh sama bapaknya, ini keledai-keledai ada yang hilang nih, kamu cari deh. Dia kan taat, dia cari tuh, dicari nggak dapat. Kemudian dia bilang sama abadnya si karyawannya gitu ya, dia bilang, kayaknya kita perlu cari orang pinter deh. Nah, zaman dulu udah ada orang pinter. Cari orang pinter, ternyata orang pinternya bukan sembarang orang pinter. Dia pikir orang pinter biasa, ternyata Samuel yang adalah imam, nabi, dan hakim. Akhirnya rupanya Allah juga sudah bilang sama Samuel bahwa akan datang kepadanya seorang yang sedang mencari kawanan. Dan sebenarnya Samuel agak ragu-ragu kan, ini suku Benyamin bisa nggak ya. Terus kayaknya dia nggak jelas gitu ya, kayaknya orang yang udah biasa mewah. Saul ini sebenarnya walaupun dari suku terkecil, dia badannya tinggi besar, gagah, dari orang mapan kaya ya. Kalau di awal Bapak bisa baca di ayat awal, orang kaya dia, pembantunya aja duitnya banyak gitu. Jadi udah biasa dimanja tapi udah suku terjelek. Jadi karakternya hancur banget lah. Latar belakangnya udah sukunya jelek kelakuannya, dia dimanja gitu. Tapi walaupun begitu, dia dipilih Tuhan menjadi raja. Seringkali Bapak Ibu kita merasa kecil, ngerasa lemah, miskin, hina, nggak ada layak-layaknya, ngerasa banyak kesalahan kita di masa lalu yang kadang-kadang kenapa ya aku lakukan gitu ya, masa rendah diri. Kita bertanya-tanya apakah aku masih layak hari ini, keadaanku besok gimana ya, ekonomiku gimana ya. Ini membuat kita jadi khawatir dan cemas, takut bahkan. Namun kadang kita perlu mengerti bahwa Tuhan tuh merancangkan kepada orang percaya masa depan yang penuh dengan pengharapan dan damai sejahtera. Nggak ada pernah rancangan kesengsaraan dan sesuatu indah pada waktunya. Tuhan gak pernah merancangkan kegagalan. Kegagalan itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dan kita berhenti berjuang. Tapi sekalipun hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, tapi kalau kita tetap maju dan bangkit, itu gak jadi kegagalan. Nah, Tuhan gak pernah merancangkan kegagalan. Dia selalu mendukung kita untuk bisa bangkit. Dan ingat, dalam kelemahan justru nama Tuhan dimuliakan. Semoga kita belajar dari peneguhannya Saul, bahwa Tuhan pilih yang selalu sukanya tuh, Tuhan sukanya yang bukan yang paling bagus, yang ecek-ecek, yang hina, yang rendah, yang lemah. Tapi orang-orang itu dipilih Tuhan, dia bawa untuk tumbuh. Kenapa? Supaya tahu bahwa yang dimuliakan bukan kamu, yang dimuliakan Tuhan. Dalam kelemahan, nama Tuhan makin sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari peneguhannya Saul, bahwa dalam kelemahan nama Tuhan dimuliakan. Kami adalah orang-orang hina, lemah, punya banyak kegagalan di masa lalu, punya banyak penyesalan, punya banyak kelemahan yang kami takut orang lain gak bisa terima kami Tuhan. Tapi kami percaya melalui firman hari ini ajarkan kami melihat bahwa Tuhan selalu melihat melampaui apa yang dilihat mata sama manusia. Mampukan kami untuk melihat keutuhan dan keindahan hidup kami, hidup orang lain, dan orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.